Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hardanti dari Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar dengan NIM 23030550007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai sistem rujukan kesehatan untuk pemenuhan tugas dari sistem pelayanan kesehatan. Untuk penjelasan video selanjutnya, mari kita saksikan. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai sistem rujukan kesehatan, di mana saya mengambil rujukan dari jurnal, yaitu Studi Implementasi Sistem Rujukan Berjenjang Antar Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut di era JKN di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pada studi ini, dia melatar belakangi pelayanan rujukan itu merupakan salah satu pilar penting dalam sistem kesehatan nasional. Idealnya, pasien ditangani sesuai dengan tingkat keparahan di fasilitas kesehatan sesuai dengan kelasnya. Namun di Sulawesi Selatan, itu terdapat data menunjukkan lebih dari 60% kasus ringan atau severity level 1 justru ditangani di rumah sakit A atau rumah sakit tingkat atas. Contohnya di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, yang seharusnya hanya menangani kasus berat. Hal ini menimbulkan penumpukan pasien dan inefisiensi sumber daya serta meningkatnya beban biaya BPJS. Namun pada studi ini, setelah saya analisis, terdapat tujuan pada studi ini, yaitu untuk menganalisis implementasi sistem rujukan berjenjang antar rumah sakit di Provinsi Sulawesi Selatan dalam era JKN, serta mengidentifikasi kendala, efektivitas, dan perbaikan yang diperlukan. Kemudian terdapat data atau informasi yang saya dapat dari tahun 2015, itu terdapat 61,27% kasus yang merupakan severity level 1, dan itu yang seharusnya tidak ada pada rumah sakit ini, karena ini merupakan rumah sakit yang harus menangani kasus berat. Namun ternyata pada 2016 terdapat pelonjakan, yaitu sebesar 63,7%. Banyak rujukan terjadi bukan karena alasan medis, tetapi permintaan pasien maupun keluarga pasien karena keterbatasan fasilitas ataupun SDM di rumah sakit yang lain. Misalnya di rumah sakit untuk severity level 1. Nah, adapun juga sebagian besar tenaga kesehatan tidak mengetahui secara detail regulasi dari rujukan yang terdapat pada PMK nomor 56 tahun 2014. Nah, apa sih faktor penyebab dari implementasi ini? Nah, implementasi ini terjadi karena terkendala oleh kurangnya fasilitas medis dan dokter spesialis di rumah sakit kelas C, B, maupun D. Banyaknya rumah sakit daerah yang masih minim sarana penunjang seperti laboratorium, ICU, obat-obatan, itu yang menyebabkan pasien langsung dirujuk ke rumah sakit kelas A, misalnya RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Selain itu, pemahaman tenaga kesehatan mengenai regulasi dan SOP rujukan itu juga masih rendah, serta faktor-faktor non-medis seperti keinginan pasien langsung ke rumah sakit besar dan ikut memperparah bypass sistem rujukan. Dampak dari implementasi seperti ini itu terdapat penumpukan pasien di rumah sakit kelas A yang membuat pelayanan tidak optimal. Nah, pasien dengan kasus berat harus berbagi fasilitas dengan pasien ringan. Nah, inefisiensi ini terjadi karena biaya perawatan di rumah sakit tersier jauh lebih mahal dibanding rumah sakit di sekunder. Akibatnya, klaim BPJS itu membengkak
dan beban pembiayaan kesehatan itu jadi meningkat. Kondisi inilah juga berdampak pada kepuasan pasien karena antrian yang panjang dan waktunya tunggu yang begitu lama. Tantangan utama dari implementasi ini itu memastikan sistem rujukan benar-benar berjalan sesuai regulasi. Ini mencakup penguatan kapasitas rumah sakit sekunder dan primer agar mampu menahan pasien sesuai tingkat kasusnya. Selain itu, masih ada tantangan lain dalam sosialisasi regulasi kepada tenaga kesehatan, seperti perbaikan infrastruktur sistem teknologi dan mengubah perilaku pasien agar mengikuti alur rujukan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.